Pemirsa, masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS menjadi gerbang awal bagi peserta didik untuk mengenal budaya sekolah, membangun karakter, serta menumbuhkan rasa aman dan saling menghormati. Di saat yang sama, masih ada tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, yakni perlindungan lingkungan sekolah. Lantas, bagaimana peran MPLS dapat menjadi langkah efektif untuk mencegah perundungan dan juga menciptakan sekolah yang aman, nyaman, serta ramah bagi setiap anak? Malam ini kita bahas langsung dalam editorial view. Sudah bergabung dari luar studio dengan Revolusi Riza, wakil pemimpin redaksi CNN Indonesia. Selamat malam Mas Revo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, Heranov. Iya, terima kasih sudah meluangkan waktu di malam hari ini di editorial view. Mas Revo, langsung saja sebelum kita berdialog, tadi sempat diputarkan statement dari Menteri PPPA begitu ya. Ada yang harus dicermati oleh orang tua di rumah saat akan masuk ajaran baru besok sekolah begitu ya. Harus ada edukasi secara dini agar tidak boleh orang lain menyentuh anak. Ada batasannya begitu ya, seseorang menyentuh seorang anak. Ini bagaimana kemudian redaksi CNN Indonesia menafsirkan ini, Mas Revo? Iya, Heranov, besok kita sudah mulai masuk dalam tahun ajaran baru ya, 2026-2027 gitu. Dan tahun ini juga Kemendikbudristek memiliki pola baru gitu dalam MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Dan tahun ini juga baru-baru ini tahun 2006 kan 2026 Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah mengeluarkan peraturan Menteri Permendikbudristek nomor 12 tahun 2026 yang kira-kira tentang terkait dengan sekolah yang ramah bagi anak ya. Dan dasar dari Permendikbudristek ini kan memang ingin mengubah gitu ya masa-masa orientasi. Kalau yang selama ini atau sebelum-sebelumnya itu ya masih ada ditemukan praktik-praktik perpeloncoan misalnya gitu ya. Tahun ini memang harus mulai, memang sebenarnya ini sudah cita-cita lama gitu untuk menghapus perpeloncoan gitu ya, tapi memang 1-2 kasus kita dapati gitu dalam pemberitaan. Nah, tahun ini memang benar-benar harus digalakkan supaya memang benar-benar mewujudkan sekolah yang ramah bagi anak. Dan MPLS menjadi yang penting gitu, penting karena ini adalah masa baru gitu ya, masa masuk pengenalan lingkungan sekolah, terutama bagi siswa-siswa yang baru masuk ke sekolah tersebut. Artinya buat anak-anak SD kelas 1, kemudian sekolah menengah pertama kelas 7, atau mungkin juga sekolah menengah atas kelas 10 ya. Karena kalau sekarang gitu ya, kalau yang dulu kan kelas 1 SD, SMP, kelas 1 SMA gitu ya, memasuki masa lingkungan yang baru, sekolah yang baru, sehingga penting bagi mereka untuk benar-benar yakin bahwa sekolah merupakan tempat yang aman. Gitu. Ini sebenarnya Heranov, data terkait dengan bullying atau perundungan di kalangan pendidikan memang datanya datanya tidak pernah ada yang secara utuh gitu ya, tapi kita selalu melihat kalau dalam catatan-catatan yang ada, setiap kejadian-kejadian perundungan ini hanya menjadi puncak gunung es gitu ya, gitu. Dan di tahun 2023-2024 sempat ada asesmen nasional gitu ya, kemudian hasilnya cukup mengejutkan karena 1 dari 3 anak gitu, atau 36%, atau artinya 1 dari 3 anak mengalami masa atau mengalami perlakuan yang tidak menyenangkan selama di sekolah, atau mengalami bullying atau merasa tidak aman. Inilah kemudian yang cita-cita besar mewujudkan bahwa sekolah merupakan tempat yang ramah, tempat yang menyenangkan bagi anak, harus kita dukung bersama-sama. Dan tentunya ini akan bisa terwujud kalau misalkan pihak sekolah bersama-sama dengan komite sekolah yang tapi ini diisi oleh orang tua murid gitu ya, wali murid, kemudian juga melibatkan siswa-siswa yang lebih senior gitu, sama-sama memiliki pemahaman yang sama terkait dengan mewujudkan lingkungan yang ramah bagi siswa atau bagi anak. Oke, bagaimana kemudian memastikan agar MPLS ini tetap berpegang teguh kepada materi-materi yang sejalan dengan edukatif, ramah anak,
tidak mengandung praktik yang justru mengarah pada perundungan dan juga perpeloncoan yang seperti yang katakan tadi Mas Revo. Dari CNN melihatnya seperti Ya, apa? kuncinya sebenarnya ada pada pengawasan dari pihak sekolah. Ya, kemudian yang tadi disampaikan oleh Menteri PPA gitu ya, bahwa siswa juga jangan takut gitu bercerita atau mengadu jika dirinya mengalami kekerasan atau perundungan atau bullying atau apapun itu. Jangan ragu-ragu untuk mengadu kepada pihak guru atau orang tua. Dan di saat yang sama juga orang tua juga harus selalu mencermati kalau misalkan anaknya mengalami ada perubahan sikap atau dia sudah mulai merasa atau mungkin malas untuk berangkat ke sekolah, artinya sesuatu kan harus dicari lebih lanjut. Ini kenapa gitu ya? Artinya memang ini butuh kerjasama dari semua pihak. Di satu sisi juga orang tua juga harus menekankan atau memberi pemahaman kepada anak supaya anaknya berani untuk speak up ya, bicara jika mengalami hal yang tidak sesuai dengan aturan, gitu ya, mengalami perundungan kah atau mengalami kekerasan, baik itu verbal apalagi fisik gitu ya, itu yang harus sama-sama pengawasannya harus bersama gitu, antara pihak sekolah maupun keluarga. Oke, mencermati apa yang sudah diupayakan sejauh ini oleh sejumlah kementerian lintas sektor, Mas Revo, kalau dari rangkuman CNN bagaimana sejauh ini? Apa saja yang sudah diambil guna memitigasi adanya perundungan di sekolah? Ya, sejauh ini apa yang sudah diambil dimitigasi gitu ya, karena memang kalau misalkan kita melihat di kurikulum maupun dari pihak sekolah maupun dari pihak dinas pendidikan gitu ya, sampai level dinas pendidikan atau komite sekolah gitu, sebenarnya kan mekanismenya sudah ada. Tiap-tiap sekolah pasti memiliki guru, kalau dalam ini BPBK gitu ya, konseling gitu ya, artinya mereka yang selalu mencermati tiap perubahan perilaku siswa. Gitu. Kalau misalkan ada perilaku yang berbeda atau menerima aduan, maka itu harus ditindaklanjuti secara serius. Tapi memang satu, dua atau beberapa kasus masih terjadi, terutama di sekolah-sekolah yang penerimaan muridnya begitu masif gitu ya, Ranov ya. Artinya dalam satu angkatan mungkin bisa 300-400 siswa misalnya. Tentu ini dibutuhkan tenaga pengajar yang cukup, termasuk juga guru BK-nya gitu. Yang sekarang terjadi kan memang dalam situasi pendidikan di Indonesia ini, bagaimana kemudian distribusi guru itu bisa merata di semua tempat, memastikan bahwa distribusi guru itu merata di semua wilayah gitu, Rano. Karena kalau misalkan jumlah murid terlalu banyak, maka pengawasannya kan tentu juga akan menjadi lebih rumit gitu ya, Rano. Tapi bahwa kemudian perlu ada kesadaran kepada para siswa bahwa jika mengalami hal yang tidak mengenakan, maka mereka bisa mengadu gitu, baik kepada pihak sekolah maupun pada orang tua. Dan komunikasi antara orang tua dengan pihak sekolah ini juga menjadi hal yang penting, sehingga cita-cita pendidikan itu bisa berjalan dengan ideal. Oke, ada tidak sih Mas Revo indikator keberhasilan jika suatu sekolah itu berhasil memberikan MPLS yang benar-benar lebih peduli dan bebas dari perundungan? Ya, sebenarnya sih kalau misalkan indikasi utamanya tentu kalau misalkan siswa itu merasa nyaman bersekolah gitu ya, merasa nyaman bersekolah, mereka bahagia ke sekolah, karena pada ujungnya memang pendidikan ini tidak hanya terkait dengan persoalan nilai belaka, tapi bagaimana kemudian mewujudkan hal-hal yang menyenangkan bagi para siswa. Kebahagiaan para siswa juga merupakan satu hal yang bisa menjadi salah satu indikatornya. Baik, semoga ini bisa dipahami oleh setiap sekolah ya. MPLS harus benar-benar memberikan rasa aman, nyaman di lingkungan sekolah dan juga
bebas dari perundungan yang tercipta di sekolah. Terima kasih untuk waktunya di Editorial View Prime News, Mas Revolusi Riza, Wapemret CNN Indonesia bersama Prime News. Selamat malam. Assalamualaikum.